Sempat disinggung soal ajaran-ajaran Buddha gitu ya. Kita tahu, tapi sebenarnya secara belief gitu kan, dirimu kan semua agama dipelajari gitu kan. Ya, maksudnya saya nggak mempelajari Artinya kan tapi secara menerima kebenaran dari manapun gitu, tidak ya, harus dari ya, satu agama gitu betul, kan. betul. Nah, itu kan tidak jarang orang yang kemudian berani untuk aware gitu ya, terbuka kesadarannya untuk menerima kebenaran dari berbagai macam agama yang ada gitu. Biasanya yang umum adalah kalau kamu Nasrani, ya udah dari kitab suci Nasrani, Islam Al-Quran aja, hadis dan seterusnya gitu. Nah, aku pengen tahu titik baliknya bagaimana sih kok sampai kemudian bisa menemukan sebuah spiritual awakening atau bagaimana yang kemudian itu membuat dirimu kayaknya kebenaran tuh tidak harus di satu agama ini aja deh. Kayaknya memang kita semua itu satu deh. Itu gimana ceritanya dulu? Jadi saya jadi punya seperti pemikiran seperti ini, Mas. Jadi kalaupun agama itu adalah sebuah tata cara ya, kita dikasih 5 cara untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan di dalam diri kita seperti apa, gitu kan ya, dengan cara mereka masing-masing, ya toh. Nah, cara ini kamu bisa bukan hanya kamu memilih, oh aku milih cara ini aja, enggak, semuanya kan mengajarkan masing-masing. Ini tadi kan ada dengan cara seperti perjalanan Nabi Muhammad atau apa dengan seperti contoh seperti itu. Nah, kalau yang di Buddha adalah di perjalanan Buddha sendiri untuk melepas kemelekatan seperti apa. Nah, seperti itu kan. Kalau di Hindu sendiri pun bercerita tentang dewa-dewa seperti Dewa Siwa, dewa ini. Nah, kan seperti itu. Itu semuanya sama. Tumbuhkan keyakinan bahwa dirimu di dalam hatimu ini ada Tuhan. Itu efeknya juga akan sama ke kita. Jadi pada intinya kalaupun memang kalau banyak yang cerita kalau zaman dulu kala itu tidak ada agama, benar Mas. Kalau saya merasakan ya, tanpa kita mempunyai sebuah kata-kata japa mantra yang bisa, kan kita biasanya gini, kalau saya lihat orang itu, oh mantranya apa? Mantranya seperti ini. Seperti itu kan dulu juga diucapkan oleh orang yang seperti kita juga kan, gitu loh. Tapi dari sosok ini kita mendengarnya di sini. Padahal kalau kita mau berdoa sendiri, kita dengan kata-kata kita sendiri, yang penting kita punya keyakinan di hati, itu pasti akan bisa kok sama. Cuma kan karena memang berbeda agama, berbeda cara, berbeda bahasa. Tapi kalau kamu dibahasakan, kamu bisanya bahasa Indonesia gitu kan, bahasakan semuanya sama, gitu loh. Sama semuanya. Jadi tinggal kita logikanya juga saya masukkan ke logika juga sama. Jadi kalau kita mau berdoa ingin seperti ini ya, kamu kan berdoa kan, tapi kamu ajarkan ke orang lain apakah ini tadi berdoanya harusnya seperti ini kan, enggak juga kan gitu. Kan kalau memang katanya Mas Hendra tadi sekarang masih pikir seperti itu, enggak kan. Nah, karena kan Mas Hendra sudah menemukan kebenarannya seperti apa. Kita bisa memilih jalan hidup kita seiring berjalannya waktu, kan gitu Thomas. Makanya senyaman mungkin kamu menemukan Tuhan, ya sudah itu gitu kan. Doktrin orang atau ini, ya nggak tahu orang ini tadi punya statement seperti itu tadi itu loh. Itu dari mana? Apakah menyakiti dia atau enggak, kan kita nggak pernah kita rasakan. Ngapain kita harus ikut-ikut kan gitu Thomas. Jadi jadilah dirimu sendiri untuk menemukan Tuhan seindah yang kamu temukan gitu loh. Makanya kalau saya sih ditanyai, seindah apa kamu menemukan Tuhan, ya seindah yang mereka ajarkan ke aku gitu kan. Maksudnya aku dibimbing seperti ini sampai dibikin nggak masuk akal sampai ini, tapi pencapaiannya tercapai kalau kita mau ikut gitu kan ya. Itu indah kok. Tuhan itu menuntun kita tuh nggak perlu ini, cuma kita hanya bisa mengetahui aja arahnya kemana. Oh, kalau kita dihantam mental kita, dihancurkan kita, ya memang kita harus dinolkan kembali agar kita bisa menata pasal-pasal kita yang lebih baik. Ya. Seperti hanya pohon yang besar itu ketika pengen dibangun rumah kan harus ditebang terlebih dahulu gitu ya, dipecel-pecel terlebih dahulu gitu ya, kemudian baru disusun, ditata ulang, dan dia bisa mengayomi banyak orang gitu ya kira-kira. Perbaikan diri itu bukan berarti terus kemudian kita selalu menambahkan sesuatu, tapi mengurangi suatu hal yang tidak penting juga kita sedang memperbaiki diri gitu. Jadi kita tidak memberikan atensi yang berlebihan terhadap sesuatu yang menurut kita itu tidak penting gitu ya.
kalau kamu ingin pembelaan dalam dirimu ini tadi, nggak perlu kamu harus menjelaskan sama orang-orang yang seperti itu gitu kan ya. Kamu cukup menunjukkan pencapaianmu tercapai, itulah sudah pembuktian nantinya. Oke, menarik ya teman-teman semuanya. Tapi bukan untuk menguji dirimu bahwa kamu dihukum, enggak. Kamu tuh nggak dihukum, tapi kamu akan diperkuat mentalmu untuk menghadapi seperti ini gitu loh. Semakin kamu melawan nih, ya kan nggak selesai, tapi semakin kamu bisa menata hatimu, menerima lah ya. Iya, kesabaranmu itu akan selesai secara cepat, yakin aku. Nah, rata-rata nih Mbak, yang bikin kita sering ke-trigger menjadi tidak tenang, menjadi tidak bahagia, kita itu masih melekat dengan yang namanya, saldo rekeningku tinggal sekian gitu ya. Nah, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan gitu. Nanti jangan-jangan ada kebutuhan mendesak, harus ngutang lagi dan lain sebagainya gitu. Caramu untuk meminimalisir lah, minimal ya, tidak mendelete tapi meminimalisir kekhawatiran itu terhadap makhluk yang bernama uang, itu bagaimana Mbak? Sekarang pada dasarnya orang kekurangan itu hanya karena gaya hidup, Mas. Tolong dipikirkan sekali lagi ya, maksudnya gini, aku pernah merasakan gini, kenapa sih ini orang-orang kok masih dibilang kurang padahal dia sudah bisa makan, udah begini, tapi dia bilang, aku loh tinggal segini, padahal dia makan tuh bisa setiap hari, udah cukup ini itu kan gitu. Ternyata gaya hidup, ya udah kita pikirkan aja bahwa ya aku berkecukupan, aku berkelimpahan, aku begini, jadi itu sudah bentuk syukur juga kan, gitu loh. Dan afirmasi seperti itu membuat kita ya banyak menerima gitu loh. Yang penting aku bisa seperti ini, yang penting ini. Enggak, aku sekarang sudah bisa seperti ini gitu. Meskipun belum tercapai, aku sudah bisa seperti ini, berarti aku sudah mampu gitu kan. Point of view-nya adalah apa yang terpancarkan vibrasi di dalam diri kita gitu ya. Ketika kemudian setiap hari vibrasi itu yang muncul adalah kekurangan terus, maka ya bener-bener itu yang akan terjadi dalam realitas gitu ya. Betul. Makanya kalau memang masih ada tapi tinggal sedikit kayak gini terus kamu bilang kurang, ya kamu kan kurang terus gitu loh, karena manusia tidak ada puas. Jadi orang bisa bilang dia bilang saya itu loh nggak yang berkecukupan atau apa, tapi dia keliru, dia sudah menzolimi Tuhan maksudku ya. Karena memang kamu tuh udah cukup, kalau menurut pandangan kita kamu udah cukup bisa untuk makan setiap hari, bisa ini dan cukup. Kalau memang yang dibilang dia nggak punya apa-apa adalah sebuah mobil, sebuah ini itu harta, berarti kan gaya hidup ya Mas. Jadi berkecukupan ini tadi harus digarisbawahi yang kecukupan seperti apa gitu loh. Kalau berinvestasi atau ini itu kan berarti kan karena kita ada biaya lebih, ya kan? Itu adalah bonus dari Tuhan, gitu kan? Tapi kalau untuk Tuhan mencukupi kalian ini tadi sudah bisa makan setiap hari, harusnya bisa bersyukur dan kamu nggak boleh bilang kalau kamu ini tadi kekurangan. Karena memang setiap hari kamu bisa makan itu pun sudah cukup loh Mas. Terus apa yang diminta? Berarti kan dia gaya hidupnya ya. Aku minta bajunya baru, aku minta kesana kemari ini tadi biar gak jalan kaki. Padahal zaman dulu kala kita jalan kaki loh, gitu loh. Mandi pun gini, kita sekarang mandi bayar ya, ada yang bayar, ada yang ini ke toilet aja bayar. Cuma dipikir secara logika gaya hidup, karena memang orang sekarang memiskinkan dirinya dia sendiri dengan afirmasi aku tidak punya apa-apa, padahal dia punya rekening di saldonya itu ada rekening meskipun beberapa, tapi dia punya kan, tapi dia berafirmasi adalah saya tidak punya apa-apa, ya sudah akan tercapai di situ. Alam semesta juga akan mengabulkan sesuai pemikirannya. Nah, kan kamu kan percaya sama kelahiran kembali atau reinkarnasi gitu ya. Percaya sama yang namanya past life gitu ya. Dan kita sering juga kadang circle gitu ya, cerita tentang aku kok kayak mengalami deja vu dan seterusnya gitu. Nah, aku pengen menggali lebih dalam tentang pengalaman-pengalamanmu di dalam konteks itu gitu ya, termasuk dirimu kan tertarik banget dengan tempat-tempat bersejarah gitu ya. Misalnya kayak candi,
Trawulan. Nah, itu kan. Itu secara natural kok, Mas. Nah, itu gimana? Bisa di-share ke teman-teman? Jadi hal-hal itu dulu tidak ada yang pernah mengajarkanku, dari orang tua pun juga tidak. Terus tapi di situ ketertarikanku seiring berjalannya aku dewasa ya. Dewasa dulu kan masih ini. Itu ya seneng, terus bisa ke sana sendiri, saya ke sana. Terus saya punya kedekatan, saya punya feeling aku kok nyaman ya di sini. Padahal aku belum pernah ke sana gitu loh. Tapi memang nyaman ya ketika di tempat-tempat seperti itu ya? Iya. Nyaman kayak pulang ke kampung halaman. Betul, gitu kah? Betul. Jadi makanya kenapa saya bilang kalau ke tempat para leluhur itu jangan minta-minta. Itu kan karena memang kita seperti mengunjungi orang tua kita sendiri. Gimana sih kamu rasa kangennya? Cobalah. Maksudnya minta-mintanya disingkirkan dulu. Mereka pasti akan mendoakan kita kok, gitu loh. Mereka juga pasti tahu kita kesulitannya apa, tapi jangan minta-minta, gitu loh. Mintanya ya cuma minta direstuin, apa yang dijalani ini tadi, didoain, ya, gitu loh. Tapi kalau minta-minta ini tadi, saya masih belum bisa menemukan itu benar atau salah. Kalau aku bilang salah, tapi ada yang minta-minta diturutin, nah kayak gitu kan ya Mas. Itu penilaian masing-masing, tapi dari diriku sendiri bahwa aku di situ nyaman, berarti aku seperti di rumahku sendiri, berarti kan oh itu leluhurku, itu tempat leluhurku, berarti aku kesana itu adalah seperti aku mengunjungi orang tuaku. Terus pada saat aku punya intuisi mau kemana gitu, aku kok tahu jalannya, padahal aku kan juga ini, itu seperti bagiku itu seperti luar biasa sekali. Kalaupun memang kita sudah ditakdirkan, memang saya kayak flashback gitu loh Mas. Jadi kalau sudah di tempatnya itu saya kayak flashback, saya ada yang mendongengi bahwa dulu di seperti ini, dan di situ hanya seperti dongeng, aku harus bisa mengambil pokok kebaikannya itu seperti apa dari kejadian yang dulu. Nah seperti itu. Itu mungkin kalau kayak gitu mungkin aku punya permasalahan yang memang permasalahan ini aku harus belajar dari contoh itu. Itu kalau di dalam diriku sendiri. Jadi dan keterkaitannya itu ternyata ada juga yang menjelaskan, maksudnya tidak sengaja, ternyata oh ini masih ada terah dari kita. Nah ternyata masih ini, oh ternyata orangnya mau muncul ke kita. Nah seperti itu pendekatan kita sendiri, tapi yang setiap orangnya tidak bisa disamakan ya caranya. Jadi pendekatan kalian kepada leluhur ini tadi seperti apa, itu tidak bisa disamakan satu sama yang lainnya, karena memang mereka membimbingnya adalah dengan tugas masing-masing, dengan tujuan masing-masing. Jadi kalau kita samakan, kamu lo ini pakai mantra ini kayak gini, itu kalau saya nggak inilah Mas gitu loh, nggak fair ya, karena memang leluhur sendiri itu punya cara sendiri, punya ini sendiri, dan kalaupun memang itu sudah dibentuk sama leluhur, itu tidak akan mudah bisa digoyahkan dengan orang lain ataupun diajarkan, didoktrin sama orang lain. Dan mereka pun tidak pernah membimbingku dengan cara aku harus seperti ritual seperti apapun ini gitu. Cuma yang saya tahu adalah sedekah. Sedekah ini tadi tidak harus uang. Sedekah ini tadi tidak ini, tapi kita bersedekah ke siapa nih? Ke seluruh alam semesta lewat apa? Kalau lewat itu adalah dupa atau apa, ya sudah, untuk semua alam semesta ini ciptaan Tuhan ini sudah selesai. Kita ini kalau kita bisa pemikiran positif, logika, kita ini manusia dan dia itu ini, berarti kan dia utusan Tuhan, itu aja kan ya. Nah mengutus kita ini tadi dengan jelek atau baik, itu kan kita yang menentukan, kita yang bisa menilai gitu loh. Dan itu selepas itu tadi adalah sosok itu beneran atau tidak, itu sebenarnya dari kita sendiri. Gitu aja sih sebenarnya. Nah kalaupun itu jelek, ngapain kamu turutin gitu kan? Itu leluhurku, ya bodoh kamu gitu loh. Kamu bisa mengingatkan leluhurmu kan gitu loh, maksudnya nggak mau, itu salah. Nah kayak gitu. Itu sebuah ujian perjalanan hidup sih sebenarnya, dimana kita bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Kamu kalau itu buruk pun kamu bisa menentang, kamu apa yang kamu takutkan? Meskipun itu dia nyata ataupun nggak nyata, aku nggak mau ikut kamu deh. Nah kan kayak gitu bisa toh Mas. Tapi sekarang ini orang terbawa keburukan karena terbawa hal-hal seperti ini, ya itu salah. Itu kan semuanya di dirimu sendiri. Itu aja sih, entah itu yang baik, yang buruk. Nah kadang kan orang tua gini, oh jangan sembarangan, nanti itu yang makan gini. Itu saya hilangkan Mas. Itu karena memang itu doktrin yang memang buat saya nggak tahu apa-apa, tapi saya nggak pernah dididik yang seperti itu gitu loh. Kalau mau memang nggak mau mengenal hal itu, ya sudah jangan belajar hal itu gitu. Ekstrimnya kan kasih makan setan gitu ya, ekstrimnya. Aku cuma gini, ini gimana ya gitu. Aku nggak ada niat untuk ngasih makan setan, tapi aku berniat untuk semuanya yang hidup di alam semesta ini, semua ciptaan Tuhan selesai. Entah yang baik, yang buruk, itu selesai.